والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونور قلوبنا من العلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولدينا ولشيوخنا ولمن سند إلى علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Wa ammal istifham, adapun istifham dalam ilmu ma'ani yang kita bicarakan ini, ada juga pembahasan tentang apa itu istifham. Istifham asal katanya daripada apa? Fahima, lalu tambahan alif, sin dan ta, timbangannya istaf'ala menjadi istafhama. Istafhama yastafhimu istifhaman, berarti masdarnya itu istifham. Berarti kalau fahima berarti maknanya ditalab, itu talabul fahmi, berarti itu maksudnya. Istifham itu minta pemahaman. Di sini dijadikan bahwa maka dia talabul ilmi. Makna istifham itu adalah talabu, menuntut atau mencari, al-ilmi, ilmu, bisyai'in, dengan suatu. Jadi dia ingin mengetahui suatu, ingin tahu tentang suatu itu, maka dia bertanya. Itu namanya istifham. Sayaranda, berarti menentu angaranda. Nah, benar kan? Nah, kitab apa nih? Berarti dia mau tahu tentang apa itu kitab. Nah, itu menunjukkan talabul ilmi bisyai'. Kita ingin mengetahui tentang suatu itu. Pokoknya kalau ingin tahu tentang suatu itu, maka kita menggunakan istifham. Wa adawatuhu, dan adawatnya. Adawat ini jamak daripada adat. Apa adat? Alat-alatnya. Alat-alat yang digunakan, atau huruf-huruf boleh, atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam bertanya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia apa? Apakah? Nah, seperti itu. Itu kata-kata yang kita gunakan untuk bertanya. Jadi mewakili maksud kita bertanya itu, kita gunakan apa, siapa. Nah, itu. Ya, di mana, kalau menggunakan tempat dan seterusnya. Itulah wakil-wakil kata-kata yang kita gunakan untuk bertanya. Nah, dalam bahasa Arab ada juga al-hamzatu. Pertama adalah hamzah. Wahal, hal, wama, nanti kita bahas. Waman dan man, bukan nama orang nih. Saya dan man. Wamata dan mata. Wa ayyana, wa kaifa, wa aina dan aina, wa anna dan anna, wa kam dan kam, wa ayu dan ayu. Nah, ini bukan ayu juga nama orang. Nah, sekarang kita akan bahas satu demi satu huruf-huruf ini. Ya? Sampai selesai. Sudah le? Hamzah 1, hal 2, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayu. Ya, 11 berarti. Betul ya 11? Oh ya 11. Hah?
10 lah. Hamzah karena mata Itu 11 kalau ya. Drama. Oh, rombo. Rombo. Ma. Drama ada kitab. Oh, kaya. Putih kitab dia. Ni kuning soal. Ya beda nih. Oh ya. Rombo. Bonus. Kita mulai pertama dari hamzah. Kita mulai dari hamzah. Bal hamzatu. Namanya hamzah itu apa? Satu huruf itu. Itu hamzah. Hamzah itu ini ada bengkokannya namanya hamzah. Paham? Kalau yang berdiri itu alif. Nah, alif itu tidak punya baris. Ya, yang berbaris itu adalah hamzah. Maka alif itu tidak bisa dibaca dia. Dia hanya sebagai huruf untuk menambah suara. Itu ya. Qala dia menambah mat sebagai maka huruf mat. Huruf mat. Fal hamzah maka hamzah digunakan apa? Li talabit tasawwur awit tasdiq. Nah, ini. Biarin spidol kan. Oh, merahnya bu, saya sebut Yunisa nih. Ini adawatul istifham. Kita bahas pertama adalah hamzah. Hamzah itu yang ini. Nah, itu namanya hamzah. Bisa baris bawah juga bisa. Atau yang ini, hamzah langsung itu. Hamzah itu tujuannya adalah li talabi tasawwur. Li talabi pertama at-tasawwur. Yang kedua adalah at-tasdiq. Tasawwur idrakul mufrad. Kemarin sudah kita bahas dalam ilmu mantek. Sudah ya? Sudah. Dewa belajar. Ya, dengan Pak. Idrakun nisbah. Nah, itu makna daripada tasawwur dan tasdik. Pertama maknanya adalah li talabit tasawwur, untuk menuntut mencari tasawwur. Apa tasawwur? Nanti kita bahas. Awit tasdik atau tasdik. Tasawwur itu penggambaran. Makna tasawwur. Maka disebut sebagai gambaran kita, namanya surah, foto. Surati, hadhihi surah. Hadhihi surati, ini fotoku. Disunggak foto dong. Ini sehingga setengah badan kan, makanya foto. Awit tasdik atau tasdik. Apa tasdik? Asalnya sadaqah. Kalau sadaqah ya, sadaqah yusaddiqu tasdiqan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka tasdik itu artinya pembenaran. Ya, pembenaran. Bukan benar tapi dibenarkan. Apa makna tasawur? Wa tasawwuru, dan tasawur itu huwa idrakul mufradi, yaitu mendapatkan kata-kata mufrad, makna mufrad, menemukan makna mufradnya.
Kaqaulika, seperti perkataanmu, a'aliyun musafirun am Khalidun. A'aliyun musafirun am Khalidun. Apakah Ali yang musafir atau Khalid? Nah, ini di kitabnya ada ya. Nah, contoh yang mufrad nih. Pertama, Aliyun musafirun am Khalidun. Nah, ini hamzahnya istifham untuk bertanya. Bagaimana maknanya? Mana idraku mufrad? Nah, kita bertanya tentang Ali yang mengerjakan musafir ini, apakah Khalid? Berarti ini satu-satu. Itu menanyakan tentang per orangnya. Menanyakan tentang mufradnya. Mufrad itu artinya ya kata-kata, kayak kita menghafal ini masjid, ini buku, itu namanya mufrad. Dia mengetahui kata-katanya. Itu namanya tasawur. Ta'taqidu. Lihat di kitabnya itu. Ta'taqidu, kamu yakini annas safara, sungguhnya perjalanan musafir, hasala min ahadihima, terjadi daripada keduanya, salah satu keduanya ya. Hasala, terjadi, min ahadihima, dari salah satu keduanya. Walakin, tetapi, tatlubu, kamu mencari, ta'yinahu, penjelasannya. Kita mengatakan a'aliyun musafirun am Khalidun. Apakah Ali yang musafir atau Khalid? Ini kita bertanya tentang apa ini? Siapa yang musafir? Antara Ali dan Khalid. Artinya ini berarti kita belum jelas ya. Mana yang pergi? Nah, itu. Ali yang pergi atau si Khalid yang pergi? Ada keraguan di sana karena ilmunya belum yakin. Nah, maka kita bertanya. Biasanya kalau orang itu belum yakin pasti ada pertanyaan. Padahal beli kitab apa? Nahu apa? Jadi setiap ada kurang yakin itu ada dua suatu yang ia banding-bandingkan, maka pasti akan ada pertanyaan mana di antara dua itu. Karena dia apa? Kalimat itu umum. Nah, kalau dia umum, ada pembanding-pembandingnya, maka pasti ditanyakan antara dua pembanding itu. Misalnya, kitab itu umum. Karena kitab itu banyak, maka dia berpikir di antara yang banyak ini mana yang mau dibeli. Ya. Makan apa? Nah, kalau ini banyak makanan nih. Nah, seperti itu. Sehingga dia bertanya. Kalau hanya satu, tidak usah ditanyakan. Ya. Langsung makan. Tapi kalau banyak, maka ada pilihannya, maka itu perlu pertanyaan. Maka itu namanya idraku mufradin. Waliza yujabu bitta'yin. Karena itulah dijawab dengan bitta'yin, dengan penjelasan. Ya, penjelasan di antara dua tadi itu yang diragukan itu. Apakah yang musafir itu Ali atau si Khalid? Maka dijelaskan. Oh, yang musafir itu Khalid misalnya. Yang musafir itu Ali. Salah satunya dipilih. Nah, itu. Fayuqalu Aliyun masalan. Maka dikatakan Ali yang pergi. Nah, umpamanya. Oh enggak, Khalid yang pergi. Nah, gitu sama, mana-mana.
Kalau kitab ini Ali ya, kita misalnya Khalid enggak apa-apa. Karena kebetulan kakaknya Khalid. Yang kedua, wa tasdiq. Ada pertanyaan untuk tasdiq. Apa tasdiq? Idrakun nisbah. Yaitu mendapatkan makna nisbah, hubungan. Nisbah, hubungan. Nahu, contohnya, asafirun aliyun. Ya. Asafirun. Oh, pakai anu ini. Asafara aliyun. Boleh. Pakai fi'il madhi juga boleh. Isim fa'il juga boleh. Asafirun aliyun. Asafara aliyun. Sama. Tastafhimu, kamu meminta paham an husulis safar, dari terjadinya musafir, wa adamihi, dan tidaknya. Maka disebut apa? Nisbah, hubungan. Ya, hubungan antara kalimat tersebut. Nah, di sini ada hukum yang ditanyakan daripada hamzah tersebut. Nah, misalnya seperti tadi, contohnya yang kedua, asafara boleh, aliyun, atau asafirun boleh. Nah, apakah musafir lah musafir Ali? Berarti ini nih hukumnya apa sini? Fi'il. Ini fa'il. Kalau dibaca asafirun, nah, nanti itu menjadi apa? Mubtada. Musawwiqnya adalah istifham. Nah, coba lihat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hukum daripada Ali itu. Apa hukumnya? Musafir. Musafir ini jatuh kepada Ali atau tidak. Nah, itu artinya menisbahkan. Nisbatus safar li alin. Nah, itu menghubungkan musafir itu terjadi kepada Ali, ya, antara Ali atau tidak, atau yang lainnya. Maka dijawab di sini dengan kata-kata na'am atau la. Ya. Kalau di sini dijawab dengan mufrad, Ali atau Khalid. Ini jawabannya. Sedangkan di sini jawabannya ini na'am atau la. Karena dia menanyakan tentang hukumnya, nisbah hukum daripada musafir tersebut. Maka di sini tastafhimu an husulis safar wa adamihi. Ya. Yang ditanyakan itu adalah terjadinya musafir itu. Apa sini? Hukumnya? Hukum yang ditanyakan husulus safar. Ya. Terdapatnya musafir. Jadi ini terjadinya musafir yang ditanyakan, bukan alinya yang ditanyakan. Ya. Kalau di atas ini alinya yang ditanyakan. Ya. Ali atau Khalid yang ditanyakan. Kalau di sini musafirnya yang ditanyakan. Beda kan? Nah, pekerjaan musafirnya itu yang ditanyakan.
Maka itu namanya tasdik. Jadi kalau tasdik itu jawabannya na'am atau la. Ya atau tidak. Itu tasdik namanya. Sedangkan kalau mufrad kita sebut orang yang tanyakan. Itu beda jawabannya antara menanyakan tentang tasawur atau tasdik. Saya lalu Mbak Mol Tebin. Yunisa Yunisa atau Sustia beli kelambi. Dua-dua. Dek Yunisa doang karena onean hule. Berarti Yunisa Yunisa itu namanya idraku apa? Idraku mufrad. Menanyakan tentang orangnya. Jangan jawab apa? Iya. Bukan jawabannya iya. Itu kita tanyakan apa? Orang mufradnya. Saya bin apa lalu nih? A atau B? A jawabannya. Bukan jawabannya iya tadi. Kalau iya itu salah jawabannya. Nah, tapi kalau tadi itu mengatakan musafirun, safara aliyun, apakah musafir? Nah, itu baru iya, karena pekerjaan ditanyakan ya. Pekerjaan maka jawabannya iya atau tidak. Said mengan. Nah, itu makanannya ya la atau na'am. Nah, berarti itu jawabannya ya. Ya. Karena kita tanyakan tentang nisbah. Ya, itu berarti tasdik namanya kalau menjawab dengan iya atau tidak tasdik. Tapi kalau menjawab dengan nama mufrad, orang-orangnya namanya apa? Tasawur. Nah, itu bedanya ya antara tasawur dan tasdik. Jadi kalau tasdik itu membenarkan tentang pertanyaan itu, tapi kalau tasdik tasawur itu kita harus menyebutkan salah satu di antara dua pilihan itu. Wal mas'ul anhu, dan bukan ada mas'ul. Saya nama mas'ul. Dia ada. Nah, ada hubungan mas'ul nih dengan sekian ya boleh nih. Biasa ada talian. Awas nih daun. Terkadang si wal mas'ul anhu, dan yang ditanya daripadanya. Patasawur ma yalil hamzah, apa yang setelah hamzah. Nah, ini yang ditanyakan. Coba kalau dalam tasawur, contoh tasawur tadi itu, mana yang yali hamzah, yang setelah hamzah mana? Ali atau Khalid? Ali. Berarti ini namanya yalil hamzah. Setelah apa hamzah. Ini berarti mas'ul. Nanda ini bukan main-main ini. Ini serius ini. Mas'ul anhu ya, jangan hubungkan dengan orang. Yang mas'ul, yang ditanyakan, berarti mas'ul ada yang ditanya. Iya, kenapa? Mas'ul, anta mas'ul. Mas'ul itu artinya boleh artinya ditanya, boleh artinya bertanggung jawab. Anta mas'ulun anhu, kamu bertanggung jawab atasnya. Artinya ditanya besok tentang masalah ini, berarti tanggung jawab maksudnya. Ya. Kamu akan periksa tentang ini, mas'ul anhu. Coba ini di sini bukan bertanggung jawab ya, ditanya maksudnya di sini pada posisi ini. Maka yang setelah hamzah adalah kalimat apa? Ali. Benar tak? Kalau Khalid jauh. Maka mas'ul anhu itu ma yail hamzah. A'aliyun
Nah, berarti yang paling dia dominan bertanyakan tuh tentang terjadinya musafir itu Ali, bukan Khalid. Khalidnya apa? Hanya persangkaan saja. Ya, maka yang kita tanyakan sebenarnya tentang Ali ini, bukan si Khalid. Paham ya? Nah, jadi yang ditanyakan itu inti pertanyaannya sebenarnya dia mau menanyakan keadaan Ali itu. Itu maksudnya, bukan si Khalidnya. Wal mas'ul anhu bitasawur ma yalil hamzah. Yang ditanyakan dalam istifham pada contoh tasawur itu adalah apa yang setelah hamzah. Maka kalau kita bertanya, yang kita tanyakan tuh jatuhkan setelah hamzah. Ya, kalau kita tanyakan Khalid maka dibalik, Khalidun musafirun am aliyun. Ya. Paham ya? Wa yakunu lahu muadil, dan adalah baginya muadil, penyeimbang. Yuzkaru, yang disebut ba'da am, setelah am. Tusamma muttasilatan, yang dan dinamakan muttasilatan dengan muttasilah, berhubungan, nyambung langsung. Maka Khalid itu namanya muadil. Apa namanya? Muadil. Ini namanya muadil. Kalau Ali namanya mas'ul. Ya. Jadi muadil ini supaya ada pembandingnya. Siapa temannya yang dibandingkan. Makanya ada am. Am ini tujuannya biasanya adalah untuk sesuatu yang berbeda. Siapa yang pergi? Khalid, atau itu berarti bukan Ali. Nah, itu namanya muadil. Dicari lagi apa temannya yang dianggap sebagai ikut mengerjakan pekerjaan itu. Namanya muadil. Berarti salah satunya itu mengerjakan pekerjaan itu. Paham ya? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Salah satunya itu yang mengerjakan pekerjaan musafir itu. Karena berarti salah satunya diam, salah satunya pergi. Tapi yang ditanyakan antara dua yang itu adalah yang setelah hamzah. Fataqulu fil istifham, maka kamu katakan pada contoh istifham, bertanya anil musnad ilaih, dari musnad ilaih, yang disandarkan kepadanya. Musnad ilaih itu sama seperti mubtada. Ya. Apa contohnya? A anta fa'alta hadza am Yusuf? A anta, apakah kamu fa'alta, yang mengerjakan hadza ini, am Yusuf, atau Yusuf? Kamu yang kerjakan ini atau si Yusuf? Berarti yang ditanyakan siapa ini? Mas'ul anhu anta. Wa an musnad, dan daripada musnad. Musnad ini bisa berarti fa'ilnya. Araghibun anta anil amri, araghibun, apakah engkau benci? Ya, ada dua makna raghib itu. Raghiba dalam bahasa Arab, raghiba kalau plus an itu benci, kalau plus pi cinta. Ini benci. Ya, dalam bahasa Arabnya kalau ada raghiba setelahnya an itu benci. Maka dalam sabda Rasulullah SAW, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, ada an